Kita hidup di sebuah negeri yang mengaku demokratis. Ya, di atas kertas sih begitu. Dalam setiap pidato resmi, kata-kata itu selalu diulang. Lihat saja, pemilu ya berjalan. Institusi-institusi sepertinya berdiri tegak. Pidato soal kebebasan, wah, terdengar di mana-mana. Semua simbolnya dipajang dengan begitu megah, seolah-olah semuanya baik-baik saja. Tapi, coba kita lihat di balik panggung ritual itu semua. Ada sebuah kenyataan yang berbeda. Berpikir mandiri, apalagi berpikir kritis, kok perlahan-lahan dibuat terasa seperti sebuah pelanggaran ya? Dan polanya tuh jelas banget. Mengajukan pertanyaan dianggap mengganggu. Memberi kritik dianggap merusak. Punya ide yang beda, wah itu ancaman. Jadi, pertanyaan besarnya sekarang bukan lagi apakah kita demokratis atau bukan. Pertanyaan yang lebih penting adalah, demokrasi macam apa sih ini? Demokrasi yang kok bisa-bisanya begitu takut sama pikiran rakyatnya sendiri. Jika kamu merasa konten ini penting, dukung terus Nusantara Update dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi, supaya konten kajian kritis dari berbagai daerah bisa terus hadir. Oke, sekarang mari kita bedah ini lebih dalam. Soalnya, demokrasi yang sehat itu kan bukan cuma soal ritual kotak suara dan upacara kan? Esensinya adalah kondisi di mana kekuasaan itu melayani kita, rakyatnya, bukan sebaliknya, minta dilayani. Sebab, coba deh kita pikirkan, ruh dari demokrasi itu apa sih? Ya kebebasan berpikir. Kalau nggak ada ruang yang aman untuk itu, semua institusi yang kita banggakan itu ya cuma jadi cangkang kosong aja, cuma mesin prosedural yang nggak punya jiwa. Nah, disinilah biasanya penindasan struktural itu bekerja. Kekuasaan sering banget membenturkan dua hal ini, ketertiban melawan kebebasan. Dan tebak mana yang mereka pilih? Tentu saja stabilitas yang hening, daripada keadilan yang mungkin sedikit berisik. Kenapa? Ya karena ketertiban itu jauh lebih gampang dikontrol. Ujung-ujungnya, kata demokrasi itu cuma jadi label. Jadi stempel aja buat melegitimasi kekuasaan. Sementara isinya, substansinya, dikikis sedikit demi sedikit sampai habis. Makanya, kita ini harus jeli banget membedakannya. Ada yang namanya demokrasi prosedural, yang sibuk sama pemilu, institusi, slogan-slogan. Tapi, ada juga yang namanya demokrasi substansial. Nah ini dia, demokrasi yang sejati. Ukurannya cuma satu, apakah kita sebagai rakyat merasa aman untuk berpikir, bebas untuk bertanya, dan nggak takut untuk mengkritik. Jadi, tolak ukurnya itu sama sekali bukan soal seberapa megah pemilunya loh, tapi seberapa aman seorang warga biasa kayak kita ini saat punya pendapat yang berbeda dengan penguasa. Nah, itulah barometer yang sesungguhnya. Dan ini membawa kita ke cara-cara baru untuk membungkam suara. Cara yang lebih halus, lebih rapi, dan jujur aja seringkali jauh lebih sulit untuk dilawan. Jadi begini, pembungkaman modern itu nggak memborgol tanganmu, tapi ia memborgol pikiranmu. Mereka nggak secara langsung melarang kamu bicara kok, mereka cuma menciptakan sebuah iklim ketakutan, sebuah keraguan yang bikin kamu mikir 1000 kali tentang risikonya sebelum berani bersuara. Dan tentu saja, semua ini dibungkus dengan alasan-alasan yang kedengarannya mulia. Apa saja? Demi ketertiban, demi stabilitas, demi kepentingan bersama. Ya, kata-kata sakti yang dipakai untuk membuat kontrol terasa seperti sebuah perlindungan. Tapi, kita harus sadar, sistem ini nggak akan pernah berhasil tanpa satu elemen kunci. Apa itu? Partisipasi kita sendiri. Ya, pembungkaman ini butuh persetujuan kita, atau paling tidak, kepasrahan kita sebagai rakyat. Dan disinilah kita semua perlu bercermin. Coba kita tanya ke diri sendiri, kenapa ya diam itu jadi pilihan yang kelihatannya paling aman dan paling menggoda bagi banyak dari kita? Prosesnya itu biasanya bertahap. Pertama, kita merasa lelah. Lelah menjelaskan, lelah disalahpahami, lelah dicurigai terus-terusan. Kedua, diam itu jadi kebiasaan. Jadi semacam refleks yang lahir dari mentalitas lama bahwa rakyat ya harus patuh dan pemimpin itu tuan yang nggak boleh diganggu. Nah kalau sudah begini, langkah ketiga adalah normalisasi. Saat nggak ada lagi suara kritis, itu dianggap sebagai hal yang wajar. Dan seringkali kita lupa, setiap kali kita memilih untuk diam saat melihat ketidakadilan, kita itu sebetulnya nggak sedang membeli rasa aman. Sama sekali bukan. Kita justru sedang menjual, sedikit demi sedikit, ruang kebebasan berpikir kita sendiri. Karena itulah narasinya harus kita balik total. Berpikir kritis itu bukan tindakan makar, justru sebaliknya, itu adalah bentuk kepedulian yang paling tinggi. Itu adalah tugas kita sebagai warga negara. Dan satu hal yang perlu kita ingat baik-baik.
Kekuasaan yang sehat, yang percaya diri, itu nggak akan pernah takut sama pertanyaan. Nggak akan. Hanya kekuasaan yang rapuh dan nggak aman yang menganggap kritik sebagai serangan personal. Jadi sebetulnya, mereka bukan sedang melindungi negara. Mereka itu lagi melindungi diri mereka sendiri, melindungi ego dan jabatan mereka. Sekarang, coba kita renungkan ini bareng-bareng. Tapi jujur pada diri sendiri. Hari ini, detik ini, apakah kamu merasa benar-benar bebas untuk berpikir dan menyuarakan apa yang kamu yakini, tanpa ada rasa cemas sedikit pun? Dan kalau kamu melihat ada sesuatu yang salah, yang nggak beres, apa refleks pertamamu? Berani bertanya, walau mungkin ada risikonya? Atau memilih jalan aman dengan diam, sambil berharap masalahnya hilang sendiri? Dan pertanyaan pamungkasnya, demokrasi yang selama ini kita banggakan ini sebetulnya masih hidup dan bernapas, atau sebenarnya sudah lama mati, dan yang tersisa cuma namanya doang? Terima kasih sudah menyimak, teruslah berpikir kritis, selagi berpikir kritis belum dipungut pajak. Dukung terus channel ini, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar.